Nah, di ujung. Nah. Apa, Pak? Terkait dengan metode yang mungkin Cemara, Pak. Misalkan untuk makanan yang bergizi dan berolahraga. Macam mana dah bi? Tak kelihatan, Bu. Saran untuk olahraga. Sini, yuk. Untuk Dia tak kira-kira. Lihat tak Bapak? Nak tengok Bapak tak lihat tak? Hah? Selain tak kelihatan. Dia memang tu suka selain tu. Kan? Apa HP-nya? Boleh mulai tripod tak? badannya kecil. Okey. Boleh nggak itu? Segitu juga. Terima kasih. Nah ini salah yang bentuk mengarahkan pada Baru dapat di ujung. Nanti lagi. Tak penting di sana. Itu nak dia sama slide dia. nyambung nggak pengen ngasih makan siang itu karena ibu bapak pakai efeknya iya pak Wih, kameraman baru. Mem, kameranya baru. Orang begini, ini pakai kursi ke meja. kemudian yang kedua tatap muka adalah interaksi langsung antara guru dan murid dalam kegiatan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan beban belajar murid dalam struktur kurikulum. Nggak perlu dijelaskan ya? ya, Pak. Satuan administrasi pangkal atau yang dikenal dengan satwikal adalah unit organisasi utama yang secara administrasi guru terdaftar sebagai guru. Nah, apa ini guru terdaftar sebagai guru? Coba, minta tolong pendapatnya. Pak Judi kemana Pak Judi? Salat. Masa salah nama benar? Ya, dia minta doa untuk jodoh. Terus dia apa begini? Terus dia apa begini? Iya. Sekarang begini, guru terdaftar sebagai guru apa caranya? Kok seperti saya terus? Oh iya. Apa tak? Guru terdaftar sebagai guru. Ya. Ayo kawan-kawan. Guru yang memiliki beban mengajar. Tercatat di Dapodik, Tercatat di Pak. Dapodik sebagai pengajar. Kalau kan Bapak kan guru yang diperbantukan sebagai kepala sekolah. Dia itu ada di Dapodik. Guru, Bapak tuh guru, tapi ditugaskan sebagai kepala sekolah. Makanya Bapak 0 jam karena tugasnya sebagai kepala sekolah. Guru terdaftar sebagai guru itu artinya ya, makasih ya. Bahwasanya Bapak Ibu sebagai guru dan punya persyaratan menjadi guru Dan diakui guru. Diakui, punya syarat punya ijazah guru, profesinya guru. iya Saya tidak punya, Pak. luar Sekular ritual. Terima kasih. nah apa buktinya Bu Sinta nggak punya Punya Pak. Punya lah Pak, dia serdiknya ada. ya dia sebenarnya bukan Akta. guru Guru Pak. namun mendaftarkan diri jadi guru kemudian mendapatkan pendidikan sertifikasi guru Jadilah guru. jadilah terdaftar menjadi guru Pak Firman Bukan karena lawyer sekarang nggak laku maka daftar jadi guru nggak salah kan? Enggak. iya lawyer nggak laku minta maaf sebelumnya iya oke dinas adalah sudah tahu nggak usah menteri adalah sudah tahu ya pasal 2 nah ini pasal 2
melakukan beban kerja selama 37 jam dan 30 menit. Nah ini sebenarnya sudah kita kenal, 37,5 jam dalam 1 minggu. Namun mengingat kita ini dianggap nggak tahu 37,5 jam dalam 1 minggu, diuraikan sama Pak Menteri itu 30 jam dulu dan 30 menit. Nah ini apabila orang yang nggak memahami dan tatap kabur di kelas itu SMP 30 menit kalau nggak dibaca seluruhnya, ya kan? Itu jadi aturan bekerja kita selama 1 minggu, baik itu 5 hari kerja maupun 6 hari kerja, perhitungannya adalah 37,5 jam. Ya. Kemudian yang nomor 2, guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan penugasan sebagai kepala satuan pendidikan. Ini yang disampaikan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Kemudian pendampingan satuan pendidikan atau pendidik pada jalur pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang kesekolah. Guru senang dong dibantu baca. Pasal 3, pelaksanaan kota kerja selama 30,5 jam dan 30 Sampai habis mendekati jam pulang. bagi guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. D. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. D. Membimbing dan melatih murid dan E. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Ya, terima kasih Bu. Supaya tidak melawan lagi. Ya. Terus, jadi selama kita dikasih waktu untuk melaksanakan tugas 37,5 jam dalam 1 minggu, tugas Bapak itu pertama merencanakan pembelajaran. Hari ini Ibu sudah mengajar? Kemarin mengajar? Rencana pembelajarannya mana? Itu. Betul kan? Iya, itu yang ditanyakan. Ya. Oh, hari ini mengajari, kita ngajari nih. Apa alasannya? Apa karena itu atau memang sudah ditonton? Oh, di dalam. Kalau ada ingat ya Pak. Jadi begini Bapak Ibu, dari beberapa macam file dan link yang saya bagikan pada ibu-ibu di grup itu adalah menyangkut dengan perencanaan pembelajaran, termasuk bahkan termasuk bukunya, buku elektroniknya juga ada. Ya, silakan diunduh dan di ATM. Jangan sampai nanti ada bunyi soal yang agak rancu. Saya pergi ke Jakarta. Ya, berangkat jam 7, pulang jam 8. Sesuai enggak? Tidak. Karena kita tinggal di Mentok. Naik pesawat pun nggak terjangkau. Itu contoh yang sesuai dengan di daerah kita.
Tapi kalau saya berangkat ke sekolah jam 7, pulang jam 2, di sekolah selama berapa jam, masuk akal apa enggak? Ya. Setelah Bapak Ibu merencanakan baru melaksanakan. Kenapa demikian? Karena tanpa direncanakan, pelaksanaannya akan menjadi ya nggak tepat, nggak sesuai dengan tujuan. Karena tujuan Bapak Ibu mengajar di kelas itu adalah mentransfer apa tadi Pak Evi? Mengajar di kelas tadi tujuannya apa? Ilmu. Iya, mentransfer ilmu pengetahuan. Apabila tidak ada tujuan, maka pelaksanaan akan tidak tercapai. Itu yang paling penting. Menilai. Tadi sudah dijelaskan di depan ya. Boleh ditinggalkan? Boleh, Pak. Lanjutkan saja. Oke. Pasal 4. 24 ini padahal dapat nomor. Ada 24. Asalnya hanya 20. Saya sudah membaca di depan. Rencanakan pembelajaran atau bimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30A meliputi. Ada kan? Pengkajian kurikulum pembelajaran, kurikulum bimbingan, atau kurikulum program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan. Ini yang agak mendalam ya. Mengkaji dulu apa sih muatan kurikulum merdeka, bagaimana sih materinya, bagaimana sih lingkungan pendidikan di sekitar kita, dikaitkan dengan kompetensi Bapak Ibu sebagai guru. Kalau detailnya seperti itu, tapi kalau nggak detailnya apa saja ya, nggak apa-apa. Yang penting guru dapat gaji. Itu ya Pak. Iya. Nah ini yang B, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau rencana pelaksanaan bimbingan sesuai dengan standar proses. Nanti dibuka standar prosesnya. Kalau sudah lupa standar proses, buka di Buker. Betul. Nah kita ini ada 8 standar nasional pendidikan. Salah satunya adalah standar proses. Dan standar proses itu adalah ketika kita merencanakan pembelajaran. Itu ya. Apakah standar proses itu selalu berhasil? Tidak. Apakah selalu sesuai dengan yang kita harapkan? Ya tidak. Dari mana tahu yang tidak? Iya, tepuk tangan. Oke, 5. Ayo, tolong dibaca. Dari depan. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagai dimaksud pasal 30B merupakan pelaksanaan dari perencanaan pembelajaran atau pembimbingan. Melaksanakan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada kegiatan intrakurikuler, kokuler, dan ekstrakurikuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui bimbingan dan konseling untuk mendukung pembelajaran dan kemandirian murid. Terima kasih Pak Yu. Coklatnya sambil ditahan karena mengerjakan perintah dari atasan. Terima kasih. Luar biasa. Ini saya suka. Oke Bapak Ibu, saya mau menyampaikan ke yang kedua.
Ya, saya ini agak heran sedikit, tapi tahun yang lalu Bu Dini saya belum tahu populer itu seperti apa. Ya Bu Dini ya. Iya. Ingat ya. Ingat. Ya, kalau Bu Dini nggak ingat saya ingat. Jadi begini Bapak Ibu. Pembelajaran itu dilaksanakan secara ekstrakurikuler itu adalah tatap muka. Bapak Ibu. Upacara intra apa? In. Intra. Intra. Ada yang dapat ko? Siapa yang jawab? Ada yang ko? Pak Firman tadi Pak. Gak apa-apa, tanggung jawab. Gak diarahkan. Tanggung jawab Upacara in. Oke. Membersihkan ruangan kelas in apa ko? In. In. Kerjakan PR ko apa in? Ko. Kerjakan tugas ko apa in? Tugas apa dulu? Di sekolah in. Ko apa in? Di sekolah in. Karena di sekolah Iya, di sekolah in. Di rumah. Oke, mantap. Berarti sudah tak dilakukan lagi. Memang Bapak Ibu tugasnya turun dan terdaftar menjadi guru. Nah itu tadi. Kalau nggak gitu nggak bisa. Ko itu apabila tugas pembelajaran di kelas tidak bisa diselesaikan, itu maka guru wajib memberikan tugas atau pembelajaran secara kurikuler. Silakan diselesaikan di mana tempatnya. Yang penting Pak tidak pada saat itu. Boleh besok, boleh lusa, boleh sejam yang akan datang. Tapi prosesnya bukan interaksi. Yang dilakukan Pak Angga setiap hari Bapak ini. Ya. Oh. Bambang Anda. Iya. Tapi sebaliknya Pak Judi. Oh. Benar. Oh Judi. Enggak saya enggak ini menugaskan anak muridnya menggambar burung. Burung siapa ini? Garuda. Ya, burung Garuda. Tapi dia muring ya, artinya muring kecil lagi. Kemudian tidak selesai dikerjakan di kelas. Perintahnya in atau go. Pada saat proses di kelas ya, in apa go? In. Setelah dievaluasi Pak Judi ternyata anak-anak semuanya belum selesai dan karena waktu sudah habis misalnya. Kemudian Pak Judi memberikan arahan kepada anak muridnya, anak-anak sekalian berhubung waktu mengajar Bapak sudah selesai, maka silakan dilanjutkan di rumah. Ko apa? In. Oh. Terima kasih. Aman. Ekstra? Tidak usah dilakukan. Tinggal. 6. Baru 6 ini. Bu Fitri, kalau Bu Fitri ke sana. Pasal guru anak pembelajaran atau pendidikan pada stasiun A. 2. Guru pendidikan khusus yang ditugaskan pada unit layanan disabilitas dan guru aparatur sipil negara yang diredistribusikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melaksanakan pembelajaran atau pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Tidak perlu dijelaskan ya? Ya. Paham. Terima kasih Bu Fitri. Pak Judi, silakan. Menilai hasil pembelajaran atau membuktikan bagaimana maksud dalam pasal 3 merupakan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil pelajaran atau perkembangan guru. Oke. Contohnya Pak Judi. Pak Judi kan melaksanakan ini. Penilaiannya seperti apa?
Pembelajaran ikhlas. Itu loh. Merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Yang mana itu? Evaluasi. Enggak tahu. Ya. Iya, setelah Bapak itu mengajar, itu kan tugasnya menilai. Nah, menilai itu yang dimaksudkan. Iya. Proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mencapai hasil belajar atau perkembangan murid. Tim kreatif. Fungsi, Pak. Bapak Ibu, Pak Budi pernah menanyakan pada katanya. Kamu tuh tim kreatif. Dan anaknya bisa menjawab. Ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, yang tidak bisa Bapak kasih apa? Dan yang bisa Bapak kasih apa? Yang nggak bisa dijelaskan kembali. Ya, terus yang tidak bisa, Yang nggak bisa dikasih approve. ya dikasih upload. Upload itu bentuk sanjungan atau bentuk angka? Dua-duanya. Bentuk sanjungan. Bisa nggak diberikan bentuk angka? Bisa. Bisa. Oh, gitu. Nah, artinya mengumpulkan apa proses itu dari Iya. yang Bapak Nak tunjuk bintang ni tak apa dah. Ya, itu. Misalnya murid saya pada isi saya tanya bisa jawab Iya. 100. Saya tulis di buka saya serang. Nah, setelah setiap hari secara bertahap kita seperti itu, maka itulah yang disebut dengan pengumpulan. Gitu loh. Setelah dikumpulkan nilainya berapa dapatnya? Kalau 5 kali memberikan Penilaian akhir pembelajaran. ya, penilaian berarti yang rata-rata 5. Banyak. Sebetulnya nggak susah, karena sudah kita lakukan, cuman bahasanya gitu. Ya, oke, paham Bapak Ibu? Nah, setelah informasi itu terkumpul semua, baru dikelola. Polanya ya tadi ngambil rata-rata, yang bisa naik-naik, yang tidak bisa naik ya ditinggal ke tengah. Tapi tahun depan nggak ada yang kita naik ya. Tapi kelasnya kurang lagi. Ya, Kurang lagi Pak. ya. Biasa Pak. Antisipasi. Kelas 8 itu nyaris. Satu keluar berubah menjadi 4. Aduh Pak, aku mundurkan diri gini Pak. Ya. Pak, aku mundurkan diri udah gak lagi. Nah, itu kenapa? Kenapa? Malah yang buat itu bukan yang mudah. Ya Bu, terima kasih Bu. Tepuk tangan. Kena minta wali lagi. Kasih. Selamat Amin. 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 Selamat ya. Nggak jadi mau. Walet nak Dewi. Pulang. Kelihatan nggak pulang? Ya. Waduh. Ibu termasuk inklusi ya? Bapak ini adalah saja. Loh, kan bertanya boleh. Oh iya. Nah, mata tua Bu ya? Durasi Pak. Mata tua ya? Tulis. Berarti nggak cocok itu lensanya. Ukur ulang. Tapi saya lihat bagus kok dari sini nambah Pak, udah bagi Pak, boleh Pak, durasi. nanti Ini Bu, bukan begini loh. jawabnya. Bapak Ibu kan dengan saya ambil nama nih. Usianya. Apa? Tak tahu Gibran tu. Saya juga kan menderita penyakit mata tua. Namanya Bapak Joki. Nio. Nio. Nah, Joki. Berarti rabun. Ya. Rabun. Dekat. Kamu kerja. Rabun ayam. Rabun ayam. Belum pagi. Rabun jauh ya. Jadi Saya tuh ya. Udah, apa musita yang mau disampaikan? Durasi kata Pak, durasi. Baru pasal apa soal Pak? Banyak yang Pak kata. Oke ya.
Kita lanjut. Lanjut Pak, baju dong Pak. Bu Sinta tolong dibaca sedikit aja. Pasal 8, membimbing dan melatih murid sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf D dilakukan pada A. Kegiatan kokurikuler dan atau B. Kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, aman ya? Man. Terima kasih dulu. Dibantu Bu Sinta. Ya, nggak apa-apa. Nah, besok kalau rapat lagi duduknya di depan ya. Ada. Bu Lenta, pasal 9. Mana pasal bimbingan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas sebagai guru wali. Dua, tugas guru wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 baris 3 melaksanakan pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan dan pengalaman murid dan pilihannya. Tiga, pendampingan kepada murid sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh guru wali kepada murid sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai murid hingga menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidikan yang sama. Oke, terima kasih ya. Aku bisa berbicara. Luar biasa. Catatan yang paling penting adalah angka 2. Jadi guru wali itu tidak jauh tugasnya dengan guru nggak jauh. Apa ya? Sama nggak dengan wali kelas? Dia tahu. Ya, hampir sama. Kayak arisan. Hampir sama. Saling mendukung. Kemudian Minat banget. tugasnya apa kira-kira ini? Ini loh. Wali Pak. Nah, ini tugasnya keluarga dan tanya tadi. Ketika Bu Junior mengajar bahasa Inggrisnya itu dos, ya. Ya Pak. Dos Pak. Dex ya. Selamat lah ya. Dex ya. Selamat lah. Kemudian anak itu vokalnya dalam bahasa Inggris tidak pas. Saya misalnya muridnya, guru wali bertanya, kan kamu tadi diajar bahasa Inggris tentang apa? Tentang meja, namanya meja dos. Ingatan saya dos. Maka ibu guru wali saya Bu Elmi, Pak, anu kan bukan dos, tapi dex. Nah, kayak gitu loh. SEKOLA. Siapa bahasa Inggris? Yang depan tadi nggak lupa deh. Table. Oh ya, berarti modelnya beda ya. Jadi dibedakan meja ini itu table ya, bukan table bukan. Oh ya, terima kasih Bu. Ini lah wali saya gitu. Langsung loh kontekstual ini. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Pak, itu Pak potong Pak. Pak. Artinya guru wali itu bimbing mapel Pak. Masa sekolah mapel itu Pak? Di dalam pikiran saya guru wali itu mengarahkan Pak. Nggak mati Pak saya. Mapel-mapel tertentu yang Tadi anak diajar itu matematika apa? Bahasa ini. Inggrisnya apa? Bentar. Mapel-mapel tertentu berdasarkan hasil pengumpulan nilai dari guru mata pelajaran. Guru wali itu mengecek informasi dari wali kelas atau guru mapel, anakmu yang namanya si ini nilainya rendah. Tidak semua murid, hanya anak yang lemah di bidang akademiknya, ya kayak gitu. Tidak semua, kan tidak semua murid yang nggak bisa memahami mata pelajaran. Oke, Hampir Pak. Semua. kalau hampir semua berarti ya gurunya harus semangat semua. Itu memberikan bimbingan, memberikan apa? Ramah. Nilai kamu itu kecil loh. Gak berhasil loh ulangan bulan kemarin atau kemarin. Kamu harus rajin belajar. Betul ya? Ya. Masih. Ya, empati dan simpati
pengembangan kompetensi. Ini di bidang olahraganya. Nilai dari olahraga mana apa enggak hilang ya? Enggak? Gimana Pak? Tidur ya? PC. Kecil. Atau pada saat anak-anak mengadakan perlombaan punya bakat terpendam, Ibu Wali harus ikut membantu menggali. Ya, itu Bu, menggali. Ya, pokoknya the best is the best lah. Artinya bukan dari apa akademiknya atau bukan dari ininya, tapi memberikan dorongan, memberikan semangat, ya kan? Ya, bukan mengajari, beda. Yang mengajar adalah guru betul itu. Nah, keterampilan. Nah, termasuk ini anak-anak yang terampil. Ini yang ada keterampilan siapa? Ulita ya? Halo. Ulita. Ada keterampilan? Ya, sudah keterampilan belum? Bagus semua. Yakin, bagus. Nah, nanti ketika yang diajar Ulita itu tidak terampil, maka guru wali wajib memberikan solusinya. Maka saya berpikir tadi karena saya ngantuk tidur di sini tadi. Lanjut. Ya. Kepada murid sejak yang terdapat sampai dengan artinya itu selama setahun 2 tahun atau sampai sampai tamat. Sampai dia lulus, meskipun guru walinya tidak sama, tetap bergantian kan? Rolenya berapa bulan? Rolling Bang. Masa waktunya berapa? Jadi yang sudah lulus selesai. Yang mau lagi. Ya. Karena di sini kata-katanya guru wali kepada murid sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai murid hingga menyelesaikan pendidikannya pada pendidikan. Ya. Sejak lahirnya permen nomor 11. Oh gitu. Sejak lahirnya permen nomor 11. Berarti wali kelasnya juga nggak boleh ganti-ganti. Enggak lah, beda lah, Pak. Beda, Pak. Kita bayangkan dulu. Ini. Ya. Nanti kita lihat aja ya. Siapa guru walinya, Pak? SK-nya itu setahun. Pak, berhubung sudah bahas guru wali, Pak. Yang poin 2. Poin 2 sub 1. Yang mana karakter? Paling sedikit tuh yang tugas guru wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit melaksanakan pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan dan karakter murid dampingnya. Itu kalau tidak salah, kalau saya nangkep, berarti kita harus melakukan asesmen awal, Pak, minat dan bakat.
Tuh. Ya benar itu lah tugasnya. Seperti itu. Artinya Asesmen awal itu kita belakan semua guru. ya maksudnya dari asesmen awal minat bakat itulah baru kita tahu kita dampingi siswa yang mana. Kan yang Ya. didampingi akademik. Waktu MPLS, Bapak Ibu, saya minta tolong isi instrumen nggak? Sudah. Ya. Kelas Sudah 7. dikumpulkan apa belum? Sudah. Ya. Hasilnya seperti apa pilihan dia, hobinya? Variasi, Pak. Nah, variasi kan tapi kan tidak semua. Ya. Banyak olahraga Pak mereka. Nah, Nah, artinya itu adalah asesmen awal. Memangnya matematika. Nah, asesmen awal itu bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran, ya. Oke, masing-masing. Betul kan? Betul. Oke, terima kasih Bu Cinta. Apa sih Bu Cinta? Ah, Karakter sekarang. Karakter Bapak Ibu termasuk anak-anak yang menjalankan ibadah dari sekolah ke ruangan kelas dari ruangan kelas ke ruangan ngaji nyeker itu perlu dibina. Karakter yang tidak menjalankan ibadah guru wali tugasnya, ya. Bapak Ibu sebetulnya nggak perlu nunggu, tapi Bapak Ibu harus meyakinkan bahwa anak itu menjalankan ibadah dan bersosialisasi dengan baik. Karena apa? Seminggu yang lalu, secara emosional atau secara spontan, Pak Sapar yang menjadi imam masjid pada saat menang nomor itu, Pak, anak-anak kakinya kotor, nggak ada yang pakai alas kaki. Saya ngepel. Yang di teras, untung banyak air. Itu belum yang di dalam. Kalau di dalam seperti apa? Saya bilang begini, Pak, anak-anak itu bukan tidak diarahkan. Setiap saat diarahkan guru yang namanya anak. Kalau masih 1, 2, 3, 4 sampai 9, 10, 20, 50 belum nyambung ya namanya anak-anak. Tetap saya berusaha supaya anak-anak tersebut mematuhi apa? Aturan yang berlaku. Kalau di masjid seperti apa, di sekolah seperti apa, di WC juga seperti apa. Ini seperti Bapak Ibu ya. Yang minggu-minggu ini kelihatannya masyarakat yang dimengerti sepi ya. Ya apa-apa. Nah, tambah lagi karpet masjid itu ada yang ya ada bisa spidol. Itu yang dipertanyakan juga dengan saya tempo hari. Saya minta maaf juga sih. Tambah lagi keran patah, sibuk. Sudah disediakan sekolah tapi nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Kegedean, katanya kekecilan ya sudah Pak, nanti saya tangani. Nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Karena berat kerannya itu patah di dalam. Bagaimana cara mengambilnya? Sangat mudah lah. Nggak usah pakai alat, pakai pisau. Pisau itu kan depan ke kecil, semakin ke belakang besar atau kecil? Besar. Kalau kita masukkan ujungnya masuk, lama-lama masuk nggak? Nah, ketika kita tekan sudah nggak mau masuk lagi, baru kita putar ke kiri. Putarnya kita bawa. Pasti terbuka. Ini sudah saya praktekkan. Jadi ketika keran itu ketinggalan di dalam, Bapak Ibu ambil pisau yang ujungnya runcing, ke belakangnya besar. Begitu sudah dimasukkan seperti ini, tek, mentok, nggak bisa bergerak lagi, Bapak putar ke kiri. Tek, terbuka. Nggak susah-susah, aman. Langsung selesai. Oke? Ini karakter. Lanjut, Susita. Berapa? Langsung bagi
apabila sampai lulus pendampingannya hanya satu guru itu supaya semakin dekat sehati. Kalau ganti wali kelas nanti kelihatannya ini terjadi bentrok. Nah, kan wali kelas justru di sini kalau dia sebagai wali kelas dia tidak memilih yang ini. Kalau Bapak bilang kalau dia wali murid aja kan artinya beda Pak. Makanya begini Bu, guru wali kan tugasnya beda dengan wali kelas. Jadi tidak ada Makanya tidak terjadi guru wali atau wali kelas menjadi guru wali yang sudah dibimbing wali kelas. Nggak bisa berkolaborasi, gitu loh Bu. Berarti guru wali harus menjadi induknya anak di luar wali kelasnya. Apabila nanti ada pergantian, ini misalnya pendapatnya Bapak itu tadi, misalnya anak itu sudah menjadi naik kelas, ya, kemudian guru walinya itu sedangkan wali kelasnya ganti, pasti terjadi bentrok. Ada di antara anak murid itu yang menjadi walinya dan akan menjadi guru walinya, pasti itu. Nanti kita lihat ya. Hanya ternyata ada apa-apa Pak. Wali menjadi wali kelas Berarti wali kelasnya ngikut naik gitu. Gimana? Berarti wali kelas nanti ngikut naik ke Ya makanya nanti kita kalau inikan. ketemu. Nanti kita inikan. Nanti gini Bu, kita lihat nanti aturannya ada masih ada. Ini kan baru di pasar-pasarnya, ya. Oke. Nah nanti nggak mungkin. Saya murid wali kelas saya Bu Elmi, guru wali saya Bu Elmi. Bu Elmi mau kolaborasi dengan siapa? Itu loh maksudnya. Ya, oke ya. Ini nggak usah ketua program ini kelihatannya di jurusan laboratorium yang kita ini kan. Laboratorium dan perpustakaan ada kita ya. Aman ya. Kelihatannya itu sudah. Oke, aman. Itu narasumber ada? Nggak ada ya? Fasilitator? Ya, fasilitator Bapak sendiri. Sudah laki-laki ya Bu Hermi ya? Oke. Sudah lulus dan lolos. Oke. Selesai aman. 12. Pak, kayaknya pintu nih Pak yang utama kita hari ini Pak pasal 9 dengan pasal 10 Pak. Iya, makanya Atau Bapak pasal 12. ya. Iya, maksudnya tuh kita sekarang Begini, Bu. Jadi kalau intinya memang di pasal 8 dari 5 dari pasal 1 sampaikan 10 tapi nanti muncul di pasal 18. Namun demikian yang namanya isi dari peraturan kita minimal pernah dengar begitu. Pernah dengar. Makanya saya buat itu semuanya. Oke. Kalau nggak saya sampaikan saya rugi. Karena buat slide-nya aja sehari semalam. Betul kan Bu? Itu loh. Oke. Oke Pak. Ini udah nggak usah. Mana guru BK ya? Ini. Oh ini. Ada di sini guru BK. Oke. Oke, kita masuk ke pasal 20 ya. Pasal 20 yang berkaitan dengan beban belajar.
Pemenuhan paling sedikit yang disampaikan Bu. Bu, tolong dibaca. Iya, Pak. Silakan, Pak. Enggak kelihatan. Ayo, Bu. Alasan. Pasal 20 pemenuhan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dikecualikan bagi A. Guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum. B. Guru yang secara pembagian perhitungan beban kerja tidak dapat memenuhi ketentuan 24 jam, namun jumlah guru sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan. C. Guru pendidikan khusus. Ya, tanggal 4. D. Guru pada pendidikan layanan khusus dan E. Guru pada sekolah Indonesia luar negeri. Ya. Dua. Pemenuhan pelaksanaan pembimbingan paling sedikit terhadap 5 rombongan belajar per tahun dalam pelaksanaan pembimbingan oleh guru bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 dapat dikecualikan dalam hal jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan kurang dari 5 rombongan belajar. Ini yang Kita kembali ke sini.